Cara mudah dan simple masak mie ayam anti ribet anti gagal. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak mie ayam yang bikin kalian pada ngiler. Cara masaknya itu super mudah, super simple dan anti gagal. Yang pertama kita rebus dulu ayamnya lebih kurang sekitar setengah kiloan. Masukkan daun salam dan serai yang udah digeprek. Nah ini bumbu-bumbu yang mau kita haluskan. Tapi sebelum kita haluskan bumbunya, ini ayamnya udah matang, mari kita angkat. Air bekas rebusannya jangan dibuang ya guys, karena mau kita pakai untuk kuahnya nanti. Lanjut tumis bumbu halusnya. Lanjut masukkan serai yang udah digeprek. Masukkan juga daun salam dan daun jeruk. Jangan lupa daun jeruknya itu diremet-remet ya guys, biar harumnya itu keluar. Lanjut masukkan lada bubuk dan ketumbar bubuk. Aduk-aduk sampai bumbunya itu harum dan benar-benar matang. Oh ya guys, ini ayam yang udah direbus tadi udah aku suir-suir kasar ya. Lanjut kita cemplungkan aja si ayamnya biar menyatu sama bumbu-bumbunya tadi. Aduk-aduk sampai rata. Lanjut masukkan kecap manis. Ini aku pakai hampir 3 saset yang harga 1000-an. Masukkan juga saus tiram. Ini saus tiram aku antara ada dan tiada ya guys, soalnya aku tuh kelupaan beli. Masukkan juga sedikit gula merah. Aduk-aduk sampai rata dan gula merahnya pun larut. Lanjut masukkan air sisa rebusan ayam tadi, lebih kurang 1,5 liter air ya guys. Lanjut masukkan kaldu bubuk dan garam secukupnya sesuai selera kalian aja ya guys. Terakhir cemplungkan juga daun bawang. Lanjut aduk-aduk lagi dan jangan lupa koreksi rasanya. Kalau semuanya udah pas, jangan lupa tunggu sebentar biar semuanya itu benar-benar meresap. Oh ya guys, ini aku sengaja banyakin airnya karena nanti kuahnya itu mau aku pakai dari kuah ayamnya ini guys. Jadi tuh rasanya beneran enak, gurih dan bikin nagih guys. Jujur sebenarnya aku tuh belum sempat ke pasar untuk beli mie-nya. Jadi mie-nya aku ganti pakai mie ini aja yang aku beli di warung. Gak apa-apa lah ya guys, yang penting rasanya tuh beneran enak. Lanjut nih aku masukkan dulu kuahnya sedikit. Lanjut aku aduk-aduk dulu mie-nya sebentar. Nah nih udah aku tambahin sawi yang udah direbus sebentar. Lanjut cemplungkan ayam tadi dan tambahkan juga kuahnya guys. Jujur setiap ngedit lihat masakan sendiri aku tuh jadi kepengen lagi. Kalian gimana, ngiler juga nggak sih lihat mie ayam ini? Lanjut tambahkan saus dan cabai sesuai selera. Gampang banget kan cara buatnya, aku yakin kalian pasti bisa dan anti gagal loh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Masak kue tiaw goreng enak dan mudah banget cara buatnya. Aku yakin kalian juga pasti bisa. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya semenjak aku tahu cara masak kue tiaw yang enak, aku nggak pernah beli lagi di luar. Kita siapkan dulu bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Lanjut kita orak-arik telur. Lanjut masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Oh iya, ini cabainya sesuai selera aja ya guys. Kalau mau pedas boleh ditambahkan cabai rawitnya. Lanjut masukkan kue tiawnya. By the way, ini aku pakai kue tiaw Medan ya guys, karena aku sesuka itu sama teksturnya yang kenyal. Oke lanjut, berhubung di kulkas aku ada stok bakso, mari kita cemplungkan. Lanjut kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lanjut masukkan kecap manis. Kalau punya kecap asin boleh ditambahkan ya guys, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Lanjut tambahkan juga saus tiram, kaldu bubuk, dan garam secukupnya, sesuai selera aja ya guys. Oke lanjut kita cemplungkan lagi sayur sawi yang udah kita cuci bersih. Aduk terus, aduk lagi sampai semua tercampur rata. Lanjut ini aku mau tambahkan kecapnya lagi. Jadi ini 1 kilo kue tiaw aku pakai hampir 2 saset kecap yang harga 1000-an. Lanjut cemplungkan toge yang udah dicuci bersih. Aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Oh ya guys, ada yang kelupaan nih. Jangan lupa tambahkan lada secukupnya ya. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Oke, terakhir kita taburin daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasanya ya guys. Kalau sayurannya udah pada lemes dan bumbunya udah meresap, itu tandanya udah mateng, udah bisa dinikmati. Tahu nggak guys, padahal baru kemarin loh aku masak kue tiaw ini. Dan ini aku sambil ngedit sambil ngiler lagi guys masakan aku semalam. Ya udah deh, pokoknya kalian harus recook ya guys. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih loh udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share.
Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini kita bikin cemilan enak sekaligus ide jualan. Oke, lanjut, pertama kita buat dulu untuk isiannya. Di sini aku pakai kentang dan wortel. Lanjut tumis bumbu halusnya. Bumbu halusnya udah aku tulis di video ya guys. Lanjut masukkan garam dan kaldu bubuk sesuai selera. Masukkan juga kentang dan wortel yang udah dipotong kecil-kecil. Tambahkan sedikit air. Aduk-aduk sampai airnya menyusut dan sayurnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya. Lanjut ini kita siapkan adonan untuk kulitnya. Siapkan tepung terigu setengah kilo. Cemplungkan juga blue band setengah bungkus. Tambahkan juga sekitar 2 sendok teh garam dan kaldu bubuk secukupnya. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata. Sambil ngaduk sambil tambahkan air sedikit demi sedikit ya guys, sampai tekstur adonannya itu seperti ini. Lanjut kita tipiskan dulu kulitnya. Kira-kira udah mulai tipis seperti ini baru kita isi ya guys. Tuh dipencet-pencet dulu ujung-ujungnya. Lanjut deh kita bentuk lipat-lipat seperti ini terus. Lanjut kita goreng hingga golden brown. Ini dia hasilnya, semoga bermanfaat. Masak mie rebus Medan yang enak dan gurih, cocok untuk ide jualan juga loh. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak mie rebus Medan. Pertama aku mau tumis dulu udang segar dan bumbu halusnya hingga harum. Di sini bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, ebi, kemiri, dan lada. Oh ya guys, kata ibu aku, apapun yang kita masak kalau mau enak kuncinya itu jangan pelit di bumbu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju juga kan? Oke, kita lanjut. Masukkan 1 batang serai yang telah digeprek, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Aduk-aduk hingga bumbu matang dan harum. Lanjut, masukkan sedikit gula merah. Masukkan juga 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga 1 liter air. Semua takarannya sesuai kebutuhan dan selera masing-masing ya guys. Tambahkan juga gula, garam, kaldu bubuk secukupnya. Jangan lupa tambahkan larutan tepung maizena. Kalau nggak punya tepung maizena boleh diganti tepung kanji ya guys. Kalau udah mendidih, airnya udah melebet-melebet seperti ini, boleh dikoreksi rasanya ada yang kurang atau enggak. Kekentalannya juga bisa diperiksa lagi ya guys. Kalau mau kental lagi bisa ditambahkan larutan tepung maizena. Karena menurut aku ini rasanya udah pas dan kekentalannya juga udah pas. Jangan lupa tambahkan tomat dan daun bawang. Lanjut, sekarang aku mau plating dulu guys. Tambahkan mie, toge yang telah direbus, tahu yang telah digoreng. Tambahkan juga pelengkapnya, kentang rebus dan telur rebus. Taburi juga bunga 7 rupa. Salah, jangan. Yang benar tuh, taburin daun seledri dan bawang gorengnya. Lanjut kita guyur semua perintilan yang ada di piring dengan kuah yang bau harumnya itu menggugah selera banget. Gimana ceritanya tuh guys, udah bau harum lagi ya. Yang penting rasanya tuh enak, gurih, dan bikin nagih. Jangan lupa tambahkan cabai, jeruk nipis, dan kerupuk biar lebih mantul. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cara mudah dan praktis buat dimsum ayam. Hai semua, assalamualaikum. Hari ini aku mau buat dimsum ayam yang praktis. Di sini aku menggunakan adonan bakso ayam yang aku beli di tempat penggilingan bakso. Oke, lanjut ini aku masukkan parutan wortel dan daun bawang. Masukkan juga kaldu bubuk atau roiko secukupnya. Lanjut masukkan lada bubuk atau merica. Oke, selanjutnya kita masukkan saus tiram sesuai selera aja ya. Ini aku sekitar 1-2 sendok makan. Nah, lanjut kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Oke, kita aduk terus, aduk lagi sampai semua tercampur rata. Oke, ini dia hasilnya setelah semuanya tercampur rata. Itu tandanya siap untuk kita bentuk. Di sini aku menggunakan kulit pangsit yang petak, soalnya aku nggak punya kulit pangsit yang bulat guys. Aku belanjanya udah kesiangan jadi kehabisan. Kalau kalian punya kulit pangsit yang bulat itu lebih bagus ya guys, lebih mudah juga untuk dibentuknya. Nah, ini dia hasilnya guys, banyak juga ya dapatnya. Lanjut, sekarang kita kukus dulu. Nah, ini dia hasilnya udah mateng. Abaikan bentuknya ya guys, mungkin kalian bisa lebih bagus ngebentuknya daripada punya aku. Nah, ini dia hasilnya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku pengen bikin cemilan untuk anak-anak, nugget ayam homemade. Ini juga bisa dijadikan ide bisnis frozen food ya bun. Cara pembuatannya juga mudah dan bahan-bahannya simple banget, gampang ditemuin di sekitar kita. Nah, di sini aku menggunakan ayam filet, wortel, tepung panir yang udah aku pisah menjadi 2 mangkok, tepung, ada juga telur, lada, bawang putih, kaldu bubuk, dan daun bawang. Langsung aja kita ke prosesnya.
Yang pertama kita haluskan dulu ayamnya, dicampur sama telur ya bun, biar nggak susah menghaluskannya. Lalu kita giling dulu bawang putihnya. Nah, setelah halus, kita masukkan tepung panir, wortel, dan bawang putih tadi ke olahan ayam tadi ya bun ya. Jangan lupa masukkan daun bawang, garam, dan kaldu bubuk lada secukupnya. Sesuai selera aja, aduk hingga rata. Selanjutnya kita masukkan ke wadah yang tahan panas. Kemudian lanjut deh kita kukus. Nah, ini kita kukus dulu ya. Nah, ini hasilnya setelah matang, kita tunggu sebentar hingga dingin baru kita potong-potong. Oke, lanjut kita celupkan dulu ke tepung serbagunanya, lalu ke tepung panir. Lakukan hingga adonannya itu habis. Nah, ini dia hasilnya bun, dapatnya lumayan banyak ya, padahal ayamnya cuma setengah kilo aja. Nah, ini udah bisa kita simpan di kulkas, kita jadikan frozen food ya bun. Kapan mau kita makan, di situ kita goreng. Kalau panas hangat-hangat itu lebih mantep ya bun ya. Lanjut, di sini aku mau menggoreng sebentar untuk cemilan anak-anak. Kita tunggu dulu minyaknya hingga panas. Kalau minyaknya panas, kita masukkan nuggetnya. Dengan menggunakan api kecil aja masaknya bun. Kita masukkan satu persatu dan kita tunggu hingga matang. Jangan lupa bun, dibolak-balik ya, biar nggak gosong. Oke, kalau warnanya udah keemasan, siap kita angkat dan kita sajikan. Nah, ini dia bun hasilnya. Tuh, cakep ya bun ya. Kita cicipin dulu ya pakai saus. Mantep bun. Dagingnya berasa. Tuh. Enak bun, dagingnya terasa banget. Selamat mencoba.